Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan kegiatan SSF. Saat ini saya sedang berada di Kota Bima, ya. Dan kita di sini sedang menyelenggarakan lokakarya dalam rangka penyusunan Master Plan Integrated Area Development untuk wilayah Kabupaten dan Kota Bima. Jadi kami selama 4 hari nanti akan melakukan diskusi secara intensif dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Bima dan juga Kota Bima untuk bersama-sama nanti menyusun butir-butir penting yang akan dituangkan di dalam naskah Master Plan IAD Kabupaten dan Kota Bima. Nah, ini merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun lalu yang sudah digagas. Jadi sudah ada semacam nota kesepakatan dari pemerintah Kabupaten Bima dan Kota Bima dengan Direktorat Jenderal PSKL, di mana kita akan sama-sama mengembangkan Master Plan IAD dengan topik perhutanan sosial berbasis mitigasi bencana. Nah, sekarang kita sedang lakukan, ada beberapa tahapan yang kita akan lakukan, dan tools yang digunakan di dalam proses penyusunan rencana tersebut adalah yang kita kenal dengan perencanaan prospektif partisipatif. Jadi kita mengantisipasi, ya, membangun mimpi bersama apa yang ingin dikehendaki dengan topik itu tadi, ya, perhutanan sosial, kemudian juga punya peran yang sangat penting di dalam mengantisipasi bencana, ya, memitigasi bencana, tapi juga prosesnya yang dilakukan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan. Sehingga di dalam workshop kita mengundang berbagai kalangan, ya, baik dari unsur pemerintah daerah, kabupaten dan kota, dari kelompok masyarakat, dari akademisi, dari para pegiat perhutanan sosial, NGO, dan sebagainya. Kita diskusi intensif, jadi secara langkah demi langkah, pertama kita sama-sama memahami bersama apa itu yang dimaksud dengan perhutanan sosial berbasis mitigasi bencana. Nah, ini penting kesepakatan ini untuk diperoleh secara kolektif, ya, supaya apapun nanti di dalam rencana yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan di sini, satu sama lain itu bersinergi, gitu. Karena persepsinya yang sama. Nah, kita diskusi mengenai itu. Apa itu yang dimaksud, istilahnya, kemudian di mana kesepakatannya akan dibangun, kemudian jangka waktu untuk perencanaan itu tersebut berapa lama, termasuk kira-kira siapa aktor yang penting untuk terlibat, ya, di dalam proses penyusunan rencana, dan otomatis juga akan terdampak oleh rencana tersebut. Gitu. Nah, setelah kita memahami secara bersama sistem yang akan dibangun, baru kita nanti langkah berikutnya adalah mencoba memahami faktor-faktor yang sangat berpengaruh atau faktor-faktor penentu atau istilahnya driving forces, ya, driving force atas sistem itu. Itu sekali lagi secara partisipatif bersama-sama mengidentifikasi itu faktor-faktor. Setelah itu secara bersama-sama pula kemudian setiap faktor itu nanti akan dikontestasi, maksudnya akan diuji oleh semua peserta di dalam lokakarya, sehingga akan muncul nanti faktor-faktor kunci. Ya, kita berharap akan menemukan 5 atau 6 faktor kunci yang nanti perlu diperhatikan sebagai dasar penyusunan rencana IAD tersebut. Nah, dari 5 faktor atau 6 faktor tersebut, kita akan menyusun skenario nanti, skenario untuk pengembangan, dan dari skenario itu nanti kita bisa mengidentifikasi apa yang menjadi rencana aksi. Kalau sudah ada rencana aksi, tentunya nanti kita bisa mencocokkan dengan rencana yang sudah ada di kabupaten dan kota, baik itu di lingkup pemerintah kabupaten maupun di kelompok masyarakat. Mungkin nanti ada beberapa rencana yang sudah ada, kemudian tinggal menyelaraskan atau matching. Ya. Nah, kemudian juga mungkin ada rencana-rencana penting yang belum terfikirkan, itu menjadi PR kita bersama, sehingga nanti kita juga bisa menetapkan atau merekomendasikan kegiatan apa harus dilakukan oleh siapa, di mana, kapan, dan sebagainya. Termasuk mudah-mudahan kita bisa mengidentifikasi sampai kepada kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan IAD itu. Itu kegiatan SSF yang merupakan memang salah satu kegiatan bagian dari kegiatan komponen 2 di dalam proyek SSF, yaitu untuk pengembangan investasi masyarakat di dalam pengembangan perhutanan sosial. Nah, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh tim SSF tentunya dengan partisipasi dari para pemangku kepentingan di Kabupaten dan Kota Bima ini
itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, agar kegiatan-kegiatan mereka dalam upaya mengembangkan perhutanan sosial juga selaras, memecahkan permasalahan bencana yang selama ini memang sering mereka hadapi. Itu mudah-mudahan pesan kami, ya kita tetap berusaha, berkoordinasi, berkolaborasi, sambil kita berdoa tentunya semoga upaya yang kita lakukan ini akan membuahkan hasil yang baik. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.